Halo bos, gimana skap sekalian? Gua harap kalian sehat selalu ya. Oke, hari ini gua akan membahas berita besar yang mengguncang dunia politik Amerika Serikat. Senator Bob Menendez dari Partai Demokrat New Jersey telah dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dalam persidangan korupsi federal. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Dilansir dari media ABC News yang berjudul Senator Bob Menendez dinyatakan bersalah atas semua tuduhan termasuk bertindak sebagai agen asing dalam persidangan korupsi federal. Senator Menendez didakwa atas tuduhan bertindak sebagai agen asing menerima suap berupa uang tunai, emas batangan, dan berbagai barang berharga lainnya. Jaksa Federal di New York menuduh Menendez menerima ratusan ribu dolar sebagai imbalan atas pengaruh politiknya. Menendez mengaku tidak bersalah atas 16 dakwaan termasuk penyuapan, penipuan, dan menghalangi penyelidikan. Ia mengatakan akan mengajukan banding dan merasa sangat kecewa dengan keputusan juri. Jaksa penuntut mengungkapkan bahwa Menendez menerima suap dalam bentuk emas batangan, uang tunai lebih dari 400 ribu dolar, cek untuk istrinya, dan sebuah mobil Mercedes-Benz convertible. Barang-barang ini ditemukan tersembunyi di berbagai tempat di rumahnya. FBI menemukan barang-barang tersebut di jaket, sepatu, dan tempat lain di rumah Menendez. Jaksa penuntut menyebut tindakan ini sebagai tingkat korupsi yang mengejutkan. Menendez juga diduga berkolusi dengan 3 pengusaha New Jersey, Wael Hana, Fred Davis, dan Josh Urich, serta pemerintah Mesir dan Qatar. Ia dituduh membantu Mesir dan mempertahankan monopoli daging halal dan mendukung Qatar dengan resolusi Senat. Dua terdakwa bersama, Wael Hana dan Fred Davis, juga dihukum atas semua dakwaan mereka. Sementara itu, istri Menendez, Nadine, akan diadili secara terpisah karena kondisi medisnya. Setelah putusan ini, banyak politisi yang menyerukan pengunduran diri Menendez, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, dan Gubernur New Jersey Phil Murphy termasuk di antaranya. Schumer mengatakan bahwa Menendez harus melakukan yang benar bagi konstitusinya dan negara dengan mengundurkan diri. Kesimpulan kasus ini adalah pukulan besar bagi dunia politik Amerika Serikat dan kepercayaan publik terhadap para pemimpinnya. Menendez menghadapi hukuman penjara puluhan tahun dan masa depan politiknya masih belum jelas. Oke, lanjut berita kedua dengan tema ekonomi. Dilansir dari CNBC.com dengan judul Para Eksklusif Logistik mengatakan resesi pengiriman barang di Amerika hampir berakhir dengan pesanan retail dan tarif yang semakin tinggi. Setelah lonjakan besar akibat COVID-19, industri angkutan truk di Amerika mengalami resesi panjang. Namun, kini pesanan retail dan tarif pengiriman semakin meningkat. Mendadak perubahan arah yang positif. Data dari Motif menunjukkan volume kunjungan truk ke fasilitas distribusi Amerika Utara naik 30% dibanding tahun lalu pada bulan Juni. Kepala Analisis Strategis di Motif, Hamish Woodrow, mengatakan bahwa tren pengisian ulang stok kini semakin kuat. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan. Transit yang lebih lama melalui ujung selatan Afrika akibat ancaman serangan pemberontakan Houthi di Laut Merah dan ancaman pemogokan buruh pelabuhan di pantai timur dan Teluk pada 1 Oktober telah mengubah pola pengiriman. Musim pengiriman dimulai lebih awal pada bulan Juni dengan pesanan retail meningkat signifikan. Data menunjukkan peningkatan pesanan di berbagai sektor seperti departemen store, elektronik, pakaian, perbaikan rumah, toko, lontong, dan superstore. Industri angkutan truk juga mengalami penurunan kapasitas akibat kebangkrutan beberapa perusahaan besar seperti Yellow, Convoy, dan Flexport. Namun, dengan berkurangnya jumlah truk di jalan, tarif pengiriman diperkirakan akan naik pada akhir kuartal ketiga. Saham perusahaan angkutan truk seperti JB Hunt, CH Robinson, Schneider National, dan Koenig Swift mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami kenaikan 2 digit dalam sebulan terakhir, laporan laba yang lemah masih menjadi tantangan.
Paul Brasher dari ITS Logistik mengatakan bahwa tarif angkutan telah mencapai titik terendah dan mungkin akan sedikit meningkat. Sementara itu, Noah Hoffman dari CH Robinson mencatat bahwa pengecer diskon melihat peningkatan pesanan di tengah lingkungan ekonomi saat ini. Belanja diskon telah menjadi tren, terutama untuk barang-barang kembali ke sekolah. Penjualan kembali ke sekolah yang lebih awal telah meningkatkan volume pengiriman barang dari awal musim. Secara global, rantai pasokan manufaktur menunjukkan tanda-tanda peningkatan dengan pertumbuhan manufaktur di Asia mencapai titik tertinggi dalam 16 bulan terakhir. Vietnam dan India menjadi pusat perhatian, menggantikan Tiongkok sebagai pusat manufaktur. Namun biaya transportasi global juga meningkat yang dapat mempengaruhi harga konsumen. Tarif angkatan lautnya meningkat mendekati 10.000 dolar per kontainer menjadi tantangan tambahan. Kesimpulannya, meskipun ada tanda-tanda positif, industri logistik masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, para eksekutif optimis bahwa resesi pengiriman barang akan berakhir pada kuartal ketiga dan tarif akan mulai naik pada akhir tahun ini. Bisa disimpulkan dari berita pertama bahwa politik Amerika sedang tidak baik-baik saja atau negatif, sedangkan di ekonomi Amerika masih positif. Ya, walaupun katanya nanti itu pun. Thank you udah nonton sampai akhir. Gua Mabot, gua izin undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe jika perlu. And bye bye. Semangat, semangat, semangat.